Ini buat takdim nih. Tapi Beliau jangan panggil ibu. Kadang Putri. kalau di tempat perbelanjaan gitu dipanggil ibu rada sensitif memang perempuan. Oh, Karena gitu ya. ada Maunya Mbak mbak. aja biar tetap muda. Iya. Monggo Eh, dilanjut. jadi Neng Imas ini putri dari Almarhumlah Kiai Haji Abdul Khalik Ridwan beserta ibunya Hajah Eng Sukainah. Betul ya Neng Imas? Beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Ihsan Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau ini juga merupakan istri dari Gus Rifkil Muslim Suyuti, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Kaliwungu Kendal. Ini yang biasanya muncul di tempat di Instagram, di TikTok. Ini biasanya beliau berdua ini, Gus Rifkil sama Ning Imas nih. Sering videonya potongan-potongan atau bahkan yang lengkapnya itu biasanya ada di YouTube gini. Gimana nih kesibukannya sekarang selain sama dedeknya ngisi ngaji ya? Oh, seterusnya. Ya, seperti halnya ibu rumah tangga pada umumnya, dinikmati mohon setiap peran yang sedang kita jalani. Tapi alhamdulillah, maksudnya sangat enjoy sih, meskipun peran baru yang notabene di situ tantangannya luar biasa sebagai seorang ibu. Kemudian kan saya sebetulnya nikah baru 1 tahun ya, banyak hal-hal yang masih perlu dikompromikan dan masih banyak hal-hal lah yang harus kita berdamai sebagai seorang perempuan untuk hidup baru dan peran baru. Tapi alhamdulillah sejauh ini suami cukup kooperatif dan juga ya dengan ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren itu juga menolong kita untuk memudahkan diri dalam beradaptasi untuk setiap peran begitu. Alhamdulillah. Ini Neng Imas ini termasuk wanita panutan. Selain jadi ibu rumah tangga juga maksudnya aktif di luar, juga aktif berdakwah, aktif menyebarkan ilmu. Ya bermanfaat untuk orang-orang sekitar nih, untuk banyak orang maksudnya. Ya melakukan yang saya bisa aja sih, hanya hal-hal sederhana itu yang saya bisa, jadi ya alhamdulillah. Ini buat sahabat-sahabat Minka ini bisa ditiru ini. Beliau ini panutan kita semua. Bagaimana beliau mengelola waktunya untuk membagi perannya sebagai ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai pendakwah lah hitungannya. Oke Neng, mungkin cukup sampai situ saja nih Neng. Langsung masuk mawon ke pembahasan kita tentang upaya menjadi suami istri soleh-solehah di era gempuran sosial media. Monggo Neng, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa saling bertatap muka meskipun via online. Semoga apa-apa yang akan kami sampaikan bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua, terlebih mengenai relasi rumah tangga. Kita tahu dalam berumah tangga itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang harus terus diupayakan, sakinahnya harus terus diutamakan dan diusahakan dan dipupuk rasa cintanya, dan harus terus kita berusaha bagaimana caranya pernikahan ini menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah dan juga pernikahan yang membawa kita pada kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari demikian, maka kita juga harus menyadari bahwa apa sih yang paling dibutuhkan dalam pernikahan itu, yakni dengan belajar. Nah, belajar di sini ternyata Allah itu ketika menciptakan makhluknya itu bukan tanpa tujuan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Berarti asal penciptaan kita itu ada visi dan misinya. Sehingga
ketika kita menyadari visi dan misi Allah menciptakan kita, berarti kita dalam kehidupan juga harus menyadari bahwa kita juga punya misi dan visi nih untuk hidup. Bukan hanya sekedar hidup saja, bukan cuma bernafas saja, tapi juga ada tujuannya kita hidup untuk apa. Begitu juga menikah, supaya menghasilkan pernikahan yang di situ sesuai dengan cita-cita Islam, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Meskipun wa anzala sakinatahu ala qulubil mu'minin, sakinah itu juga diberikan oleh Allah. Kemudian waja'alna bainakum mawaddatan warahmah, itu juga atas bantuan Allah adanya pernikahannya sakinah mawadah warahmah, tidak terlepas, tidak bisa murni usaha kita, harus mengharapkan keberkahan dan doa-doa dari orang soleh, kemudian minta pertolongan dari Allah, itu pasti. Tetapi paling tidak pada awalnya kita tahu tujuan pernikahan itu apa. Bukan hanya sekedar menjalani saja, tetapi kita mengetahui apa sih, kenapa sih kita harus menikah, apa yang purpose apa dalam pernikahan itu yang kita harapkan dan kita harus upayakan. Ternyata menikah itu bagian dari ibadah. Kita tahu bahwa nikah min sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ternyata menikah itu adalah sebuah kesunahan. Tetapi dalam fikih manhaji di situ diperinci lagi. Hukum menikah itu memang asalnya sunnah, tetapi bisa sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, hukumnya juga berubah. Misalkan orang-orang yang di situ memiliki kendala dalam faktor ekonomi yang betul-betul tidak mampu. Sinyalnya putus-putus ya? Apakah sinyal saya putus? Ada beberapa part yang terputus nih. Oke. Misalkan ngapunten nih sebentar, mau mutus sebentar. Buat sahabat-sahabat Minka semuanya, apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom pertanyaan yang tanda tanya itu bisa ditanyakan di situ, nanti akan saya pilih untuk ditanyakan kepada Neng Imas. Monggo Neng dilanjutkan. Coba saya ganti dulu wifi. Oke, sahabat Minka, kita tunggu dulu ya. Neng Imas masih ada kendala jaringan. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasannya bersama beliau. Kita tunggu dulu ya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Mohon maaf, sinyalnya error ya. Udah apa Neng? Jadi begini. Suaranya sudah jelas ya, cukup baik. Alhamdulillah sudah Neng. Jadi saya ulangi, saya cukup ringkas sebelumnya tadi. Yang pertama adalah kita tahu bahwa penciptaan kita ini tidak lain dan tidak bukan memiliki tujuan, yaitu adalah penciptaan yang mana Allah itu menciptakan manusia tidak lain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dalam melakukan sesuatu, dalam berkehidupan ini kita juga harus memiliki visi dan misi, termasuk dalam menikah. Menikah itu kita juga harus menyadari dan mengetahui bahwa sebetulnya pernikahan yang saya lakukan ini tujuannya apa, dan pernikahan itu bagian dari apa. Ternyata pernikahan adalah bagian dari ibadah yang memang di situ diharuskan seorang hamba untuk memiliki komitmen dalam hidupnya, yakni supaya beribadah kepadanya. Dan nikah ini ibadah, yaitu merupakan kesunahan. Terbukti bahwa Nabi an-nikah min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di sini hukum menikah itu sunnah. Menikah itu adalah sebuah ibadah. Berarti ketika saya menikah, saya ini adalah melakukan sebuah ibadah saja. Bukan hanya memenuhi naluri kemanusiaan yang memang butuh yang namanya partner, butuh yang namanya
seseorang yang membersamai, mendampingi, butuh yang namanya adanya kontak fisik biologis misalkan, itu kan merupakan fitrah dan naluri manusia itu sendiri. Tetapi ternyata di situ pernikahan ini bukan hanya semata-mata untuk itu, namun pernikahan ini harus juga dikomitmenkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan asal dan juga tujuan penciptaan kita. Begitu juga tujuan pernikahan kita juga harus sama. Ya, ini adalah tujuan untuk beribadah kepada Allah, karena pernikahan itu ibadah. Dan pernikahan itu hukum asalnya sunnah, meskipun dalam fikih manhaji dikatakan hukum menikah itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Hukum asalnya adalah sunnah, tetapi bisa jadi hukum yang makruh ketika kita ini masih memiliki kewajiban yang lain, dalam artian belajar, dalam artian menuntut ilmu, dan kita belum mampu untuk menafkahi ataupun belum mampu untuk mengemban tanggung jawab daripada pernikahan itu sendiri, sehingga hukumnya tidak sunnah lagi tetapi justru makruh. Kita diutamakan, didahulukan, diharuskan untuk mencari yang namanya kecukupan dan juga kesiapan untuk menuju pernikahan itu sendiri. Sehingga memang ketika hukumnya itu bisa berubah-ubah, berarti sebetulnya meskipun ada tujuan dari pernikahan itu, tapi kesiapan adalah sesuatu yang juga harus kita sadari dan juga harus sesuatu yang lebih diutamakan daripada menikah itu sendiri. Terbukti hukumnya bisa berubah-ubah, bisa makruh, kemudian juga bisa wajib bahkan, tapi wajib ini adalah ketika orang itu dalam keadaan yang darurat, yang ketika apabila seseorang itu tidak menikah, maka dia dipastikan akan melakukan zina, maka hukumnya wajib. Atau haram bahkan, ketika menikahnya ini justru mendatangkan fase nikah. Misalkan orang itu, mohon maaf, sistem reproduksinya tidak berfungsi, dalam artian misalkan, mohon maaf, ini impoten, atau misalkan ketika perempuan dia buntu tulang, itu maka dia tidak diperbolehkan menikah justru. Atau ketika misalkan perempuan seorang ini bukan orang yang mukallaf, orang gila, maka dia juga tidak diwajibkan untuk, atau bahkan tidak diperbolehkan menikah aja kalau gila. Tapi di sini berarti menunjukkan bahwa sesungguhnya kesiapan dalam pernikahan itu juga diperhitungkan loh. Terbukti hukumnya itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi seseorang gitu. Sehingga kita harus menyadari dan juga melihat kondisi kita sendiri, menyadari bahwa sebetulnya pernikahan itu apakah betul-betul saya butuhkan, karena ada juga pernikahan yang di situ hukumnya tidak sunnah lagi, yaitu hukumnya mubah saja ketika orang ini memang memiliki watak ataupun pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang. Misalkan dengan menikah itu justru akan mengganggunya daripada beribadah kepada Allah, atau dengan menikah itu akan mengganggunya daripada konsentrasinya, yang mana dia ini memiliki komitmen untuk mendedikasikan dirinya pada ilmu, seperti halnya Imam Nawawi, beliau juga tidak menikah. Maka ketika seseorang ini memiliki special case atau kasus tertentu yang berbeda dengan kebanyakan orang, tapi dia itu melakukan itu atas dasar kemampuannya untuk mengukur kemampuan dirinya, maka hal itu juga menjadi dasar bahwa pernikahan tidak selalu disunnahkan, berbeda dari setiap orang. Jadi tidak sama, semua hukum itu tidak sama. Jadi pintar-pintar kita menghukumi atau mengukur diri sendiri. Maka dari itu kesiapan, kesadaran kita sebelum melampaui pernikahan itu penting sekali. Yang pertama, ketika kita sudah memasuki fase pernikahan nih, ketika misalkan kita sudah menikah, lalu sekarang kita ada di era sosial media, sesuai dengan tema dan tor yang diberikan kepada saya, sesuai dengan tema hari ini, upaya menjadi suami istri soleh-solehah di era gempuran sosial media. Nah, di sini maka kita harus menyadari faktor-faktor pemicu daripada seseorang yang bisa menyalahi ataupun mencederai ikatan yang ada. Selain kita harus memiliki komitmen yang kuat, komitmen itu pasti ya, orang menikah itu pasti awalnya pasti juga ingin berkomitmen sampai akhir. Karena pernikahan itu adalah misakon walido, janji yang agung, janji yang kukuh, disamakan dengan janji para nabi, sehingga bukan untuk main-main. Makanya nikah mut'ah itu diharamkan. Nikah mut'ah itu seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, kawin kontrak, dan kontraknya itu dikatakan ataupun disyaratkan dalam akad. Jadi misalkan saya nikah si A untuk jangka waktu sekian dengan mahar sekian, nah itu tidak diperbolehkan, nikahnya tidak sah.
karena memang nikah itu adalah misakun wulidu, sehingga jika nikah itu digantungkan pada waktu tertentu, maka itu jelas adalah sebuah tala'ub bil ibadah atau bermain-main dengan ibadah. Maka dari itu kita harus menyadari pernikahan adalah komitmen. Nah, ketika kita menyadari pernikahan adalah komitmen, sedangkan di satu sisi kita menyadari bahwa godaan-godaan dan pemicu serta gangguan-gangguan faktor eksternal itu luar biasa banyaknya untuk yang bisa mengguncang pernikahan kita, maka kita harus bisa pintar-pintar membuat batasan. Membuat batasan itu caranya adalah dengan menyadari pemicu yang ada. Pemicu yang ada itu apa sih yang bisa merusak pernikahan? Nah, kita tahu pemicu yang paling dekat dengan diri manusia adalah panca inderanya. Berarti ketika laki-laki, matanya, telinganya, perilakunya, ucapannya ketika perempuan. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah panca indera kita. Di media sosial, bagaimana cara supaya tidak mudah tergoda dengan perempuan-perempuan yang bertebaran di situ? Maka kita harus menjaga mata kita, menjaga pandangan kita, menjaga diri kita dari pemicu-pemicu yang paling dekat, yaitu panca indera kita, sehingga membatasi apa yang kita lihat. Kita tahu algoritma Instagram, TikTok itu semakin apa yang kita suka, maka akan semakin banyak ditampilkan. Jadi kalau misalkan kita lihatnya perempuan terus, nanti yang akan keluar ya FYP-nya perempuan terus. Kalau misalkan yang kita lihat otomotif, ya akan keluar otomotif terus. Jadi algoritmanya itu mengikuti apa yang sering kita lihat. Kalau TikTok mungkin algoritma terbarunya ini bukan cuma apa yang sering kita lihat, tapi video yang kita lihat sampai habis, maka itulah jenis video itulah yang akan sering muncul di FYP kita. Misalkan banyak sekali kan di TikTok itu potongan-potongan drakor atau quotes-quotes, atau misalkan teman-teman lihat saya di TikTok atau lihat suami saya di TikTok, itu ketika nanti dilihat sampai habis, maka video itu terus yang akan mewarnai FYP seseorang. Jadi penting sekali yang namanya self control itu adalah dari diri kita sendiri, dengan mengontrol panca indera kita, penglihatan kita. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, an-nadhrah sahmun masmumun min sihamin iblis. Karena memang penglihatan itu anak panah daripada busur setan, busurnya iblis. Jadi memang sangat pemicu yang sangat rentan dan rawan sekali melihat itu. Salah satu cara dalam tasawuf, dalam Sirajul Talibin itu dikatakan salah satu cara untuk mengurangi keinginan adalah dengan mengurangi melihat kenikmatan atau melihat jenis-jenis model-model pakaian baru yang akan kita pakai di hari raya nanti. Jadi bagaimana caranya membatasi nafsu, membatasi keinginan, ya jangan dilihat gitu. Bagaimana cara membatasi pemicu daripada godaan-godaan perempuan lain, ya jangan dilihat. Kalaupun ada yang bening gitu, ada yang cantik, ya sudah gitu, jangan dilihat terus, nanti akan terus datang, FYP-nya akan terulang-ulang dan kita lama-lama akan tergoda. Seperti halnya dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina. Kenapa bahasanya wala taqrabuz zina? Jangan mendekati zina. Jangankan zinanya, mendekati saja tidak boleh. Berarti sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang terhadap zina itu kan dilarang. Karena apa? Karena seperti halnya obat nyamuk yang muter itu, teman-teman ngertos nggak obat nyamuk yang muter itu? Mungkin awalnya ketika masih pertama kenal, belum saling mengenal, belum ada intensitas ataupun kedekatan yang di situ sifatnya intim, kita tidak akanlah yang namanya langsung berzina, itu sangat jauh sekali. Tapi dalam berjalannya waktu, ada kedekatan, ada yang namanya keterbukaan secara emosional, ada keterikatan, ada merasa terkoneksi, maka lingkaran itu akan semakin mengecil, terbakarlah obat nyamuk yang bunder itu. Jadi semakin dekat sekali dengan titik yang di situ diharamkan, yaitu adalah zina. Dan ketika orang ini sudah merasa dekat, sudah merasa terkoneksi, sudah merasa percaya satu sama lain, maka terjerumus pada hal-hal yang di situ bisa merugikan satu sama lain itu sangat mudah sekali. Makanya kenapa wala taqrabu, jangan dekati. Meskipun yang diharapkan sebetulnya adalah perzinahannya, tetapi mendekatkan diri pada zina itu juga tidak diperbolehkan, karena mengontrol diri saat sudah dalam kondisi yang di situ dekat secara emosional itu lebih susah dibanding mengontrol diri ketika kita itu masih baru sama-sama mengenal. Makanya kenapa membatasi diri sebagai seorang perempuan untuk berkomunikasi dengan lawan jenis itu penting. Adalah supaya apa? Supaya tidak terjalinnya intensitas komunikasi dan juga keterikatan secara emosional, karena itu berbahaya. Kemudian
setelah kita memiliki batasan itu menyadari pemicunya salah satu paling dekat adalah panca indera kita. Yang pertama ada yang namanya mata, penglihatan, kemudian pendengaran. Yang namanya perempuan ataupun laki-laki itu juga harus bisa memiliki filter terhadap apa yang didengar sehingga tidak mudah terpengaruh. Misalkan ada seseorang mengatakan tentang keburukan suami kita atau keburukan kita, maka hal itu adalah sesuatu yang harusnya kita bisa memfilternya, karena bagaimanapun juga manusia tidak ada yang sempurna. Makanya dalam Al-Quran dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini pakaian terhadap satu sama lain, pakaian untuk saling menutupi aib, untuk saling memiliki kesadaran bahwa saya dan suami saya itu adalah satu kesatuan, sehingga apa? Sehingga keburukannya itu bukan untuk disebarluaskan, tapi untuk saya jaga supaya tidak keluar. Begitu juga saya juga memiliki kekurangan. Bagaimana suami ini mampu menjadi suami yang mampu menerima kekurangan-kekurangan istrinya dan juga saling melengkapi dan saling bahu-membahu menuju pada pernikahan yang di situ bisa membawa satu sama lain menuju pada kebaikan-kebaikan. Ini di sini penting disadari dan selalu harus diupayakan. Karena apa ya? Sebuah pernikahan itu perjalanan sakinah mawaddah warahmah dan keharmonisan rumah tangga itu bukan sebuah tujuan yang akan bisa kita temukan di satu titik tertentu, tapi itu merupakan sebuah perjalanan panjang kehidupan. Jadi tidak bisa kita pokoknya nanti kalau sudah 5 tahun berarti sudah harmonis. Kalau sudah nikah 5 tahun atau 10 tahun berarti nikahnya sudah termasuk nikah yang sesuai dengan cita-cita Islam, yaitu mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Tidak selalu. Jadi beberapa fase pernikahan itu memang harus selalu diupayakan. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa sebetulnya pernikahan ini perlu selalu untuk diupayakan, sehingga kita perlu selalu untuk yang namanya menjaga sikap dan berusaha memperbaiki diri, berusaha saling memberi dan juga berusaha saling memenuhi hak ataupun kewajiban masing-masing dari pasangan. Jadi ketika dalam gempuran media sosial sekarang, apalagi ketika kita itu sudah misalkan memiliki problem ya dalam pernikahan, entah itu problem internal ataupun problem eksternal. Mungkin kalau internal itu lebih mudah dibereskan dengan menemukan pola komunikasi yang efektif. Jadi menikah dan berkomunikasi itu bukan hanya berbicara satu sama lain saja, tapi harus mampu menemukan pola komunikasi yang efektif. Komunikasi yang mampu membuat kita itu merasa dimengerti, merasa difahami, dan komunikasi yang mampu membuat kita ini menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Bukan hanya ngomong saja, bukan hanya ngomel saja. Biasanya kan kita kadang kalau kesel gitu banyak ngomong, karena kebutuhan berbicara perempuan 20.000 kata per hari, memang lebih banyak dari laki-laki, sehingga kadang kita menyampaikan kekesalan kita itu dengan bicara terus, dan itu sama sekali tidak masuk ke, mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, dan itu sama sekali bukan pola komunikasi yang efektif. Jadi pola komunikasi yang efektif ini bagaimana caranya komunikasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang mampu memperbaiki permasalahan yang ada. Dan ternyata dengan berbicara terus-menerus, dengan ngomel, dengan marah-marah, itu bukan pola komunikasi yang efektif. Jadi penting bagi kita perempuan itu yang namanya menjaga emosi kita dan mampu mengutarakan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya, tepat waktunya, dan bagaimana caranya apa yang kita katakan itu sampai di hati suami misalkan. Begitu, pokoknya bagaimana caranya menemukan pola komunikasi yang efektif. Ini mungkin berbeda-beda pada setiap orang, karena butuh timing yang tepat, butuh cara yang tepat, dan cara yang tepat ini, cara komunikasi yang tepat ini adalah syarat akan penghargaan. Karena mungkin banyak sekali yang orang bilang kalau pernikahan itu yang penting komunikasinya gitu. Pernikahan itu yang penting adalah bisa ngomong. Ya kalau ngomong doang mah banyak. Kita ngomel doang tuh juga ngomong, tapi efektif tidak komunikasi seperti itu. Perlu tanda tanya. Dan kemudian ternyata bukan hanya komunikasi saja yang dibutuhkan dalam pernikahan, tapi juga gestur saling menghargai. Itu penting sekali. Kita tidak bisa mencintai suami kita, mencintai pasangan kita unconditionally. Saya mencintai kamu meskipun kamu KDRT kepada saya. Itu bodoh namanya. Saya mencintai kamu meskipun kamu selalu berperilaku abusif kepada saya, selalu mengatakan hal-hal buruk kepada saya.
itu bukan hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat, hubungan romansa yang sehat, hubungan pernikahan yang sehat adalah hubungan yang syarat akan penghargaan. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri, menahan diri daripada menyakiti pasangan kita. Sesakit apapun itu, seemosi apapun itu, tanggung jawab kita untuk meregulasi emosi tersebut supaya tidak menyakiti pasangan kita. Jadi pernikahan itu bukanlah cinta tanpa syarat. Pernikahan itu harus cinta dengan syarat yang akan penuh dengan penghargaan satu sama lainnya. Menghargai, memperlakukan suami ataupun istri dengan penuh martabat. Itulah pernikahan. Pernikahan itu bukan aku mencintaimu tanpa syarat gitu. Aku mencintaimu meskipun kamu tidak mau kerja, meskipun kamu malas dan tidak menghasilkan apa-apa. Aku mencintaimu meskipun kamu tuh tidak mau merawat diri dan tidak pernah mandi. Bukan seperti itu, guys. Mencintai satu sama lain dengan dasar mencintai diri sendiri. Menyadari bahwa kita itu memiliki tanggung jawab loh untuk mengurus diri kita, membuat orang yang kita nikah itu merasa nyaman dengan kita. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Bukan hanya perempuan saja yang harus memperlakukan suaminya dengan bermartabat, menghargai suaminya, tapi suami juga harus menghargai dan juga yang namanya memperlakukan istrinya dengan bermartabat. Kemudian dalam Ihya, barang di situ ada dalam kitab Imam Ghazali, bukan Ihya ding, kitab Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Imam Ghazali. Di situ dikatakan ada 12 adab suami kepada istrinya. Yang pertama adalah berinteraksi dengan baik, bertutur kata dengan lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan istri jika berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, kemudian memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik dan selalu bersemangat terhadap istri. Ini adalah adab yang dirumuskan oleh Imam Ghazali, yang mana kita tahu tidak populer di adat Jawa ini. Adat Jawa ini biasanya adalah seorang istri yang menghamba kepada, meskipun bukan penghambaan yang dibenarkan, tapi dalam artian istri ini memiliki ketundukan mutlak biasanya, memiliki ketundukan yang di situ tanpa yang namanya tanpa kompromi ya, jadi memang harus betul-betul mutlak. Padahal kita tahu dasarnya adalah wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf di sini adalah komitmen untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat. Terbukti oleh Imam Ghazali beberapa ratus tahun yang lalu itu sudah dirumuskan bahwa adab seorang suami kepada istri itu juga ada, bukan hanya istri yang harus taat kepada suaminya. Jadi ketika kita mendapati bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu bersumber daripada literasi kitab klasik, tentu mungkin penguasaan kita terhadap kitab klasik itu sendiri belum menyeluruh, karena banyak sekali khilafiyah dan perbedaan ulama ataupun pendapat-pendapat ulama yang pro perempuan itu banyak sekali. Bukan berarti kita justru mengkambing hitamkan agama yang membuat perempuan ini termarginalkan atau terdiskriminasi perannya. Tidak, justru agama itu pada awalnya datang untuk memuliakan manusia, untuk memuliakan perempuan. Pada zaman Nabi, bahwa dikatakan perempuan pada saat itu tidak ada harga dirinya, itu tidak sama sekali dianggap penting, bahkan kehidupannya itu boleh dikubur hidup-hidup atau menjadi aib keluarga. Ini kan suatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Islam datang untuk mengangkat itu. Jadi bagaimana mungkin bisa kita menuduh literasi agama memarginalkan perempuan, itu sama sekali tidak benar. Karena titik-titik ekstrim itu tidak pernah ada dalam agama. Seorang perempuan yang dibebaskan dengan sebebas-bebasnya itu juga tidak dibenarkan dalam agama, tapi seorang perempuan yang didiskriminasi dan dirampas hak-hak kemanusiaannya itu juga tidak benar dalam agama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita dijadikan umat yang wasaton, umat yang moderat. Jadi titik tengahnya adalah memanusiakan manusia, perempuan sebagaimana mestinya, kehidupannya dijaga, hak-haknya diberi, kemudian diperlakukan dengan sebagaimana mestinya, memperlakukan manusia yang mana di situ sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
tetapi juga tetap ada batasan-batasan tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga diri perempuan atau dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pernikahan. Karena dalam pernikahan itu kan pasti ada yang namanya peran domestik, ada yang namanya peran di luar rumah. Kalaupun ternyata peran domestik dan peran di luar itu bisa dikomunikasikan, laki-lakinya yang di rumah atau perempuannya yang di rumah, yang penting sama-sama saling ridho dan rela, maka hal itu tidak jadi masalah. Meskipun dalam madhab Syafi'i sudah dirumuskan bahwa sebetulnya masak, kemudian mengelola rumah tangga, ngomong anak, bersih-bersih itu bukanlah kewajiban istri. Karena sandang, papan, dan pangan itu mutlak kewajiban suami. Itu mutlak kewajiban suami, maka suami itu harus mengcovernya. Ketika dia tidak bisa mengcover sendiri seluruh tugas domestik itu, maka suami itu harusnya membayar seseorang yang bisa membantu pekerjaannya. Jadi itu pada awalnya di mazhab Syafi'i bukan kewajiban istri. Kewajiban istri itu hanya mentaati suaminya. Dan fitrahnya itu adalah melahirkan, menyusui pun bahkan ketika istri ini minta upah ataupun ujroh atas air susu yang diberikan kepada anaknya, itu juga diperbolehkan karena memberikan makan kepada seorang anak itu adalah kewajiban suami dalam mazhab Syafi'i. Jadi air susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya itu juga boleh dimintai ujroh atas suaminya karena itu merupakan bentuk memberikan makan kepada anak yang notabene adalah tanggung jawab suami. Tapi kan tidak separah itu ya, kita sebagai seorang perempuan itu hatinya amat besar, amat banyak menerima dan rela, tapi kadang masih saja terus dimarginalkan. Jadi titik-titik ekstrim yang bermunculan sekarang seperti sikap-sikap feminisme, kemudian juga feminisme sekuler yang mulai mewarnai corak berpikir orang-orang Indonesia itu karena berawal dari titik-titik ekstrim. Jadi perempuan terlalu dimarginalkan, perannya terlalu terdiskriminasi, akhirnya memunculkan titik-titik ekstrim yang akhirnya di situ justru membahayakan keseimbangan. Jadi penting sekali kita ini menyadari bahwa sesungguhnya Islam itu moderat dan kita harus menyadari itu, harus berkomitmen untuk memiliki sikap yang moderat, bahwa terlalu bebas juga tidak benar, terlalu dikekang dan juga terlalu didiskriminasi juga tidak benar. Kurang lebih begitu. Apalagi ya? Kemudian saya dapat TOR, ini yang pertama ternyata diharapkan untuk membahas tentang kewajiban suami terhadap istri, begitupun sebaliknya itu kan tadi sudah. Kemudian definisi dan cara menjadi suami istri dan suami istri soleh solehah itu tadi juga sudah. Punya tujuan pernikahan, punya komitmen, kemudian berusaha menemukan solusi dengan berkompromi, kemudian menemukan pola komunikasi yang efektif, tadi juga sudah. Kemudian manfaat bersosial media terutama bagi pasangan suami istri, tentu saja segala hal yang di situ berbau manfaat, artinya segala hal yang di situ membawa kebaikan. Dan kebaikan yang bisa dibawa oleh sosial media adalah pengaruh yang pertama, yang kedua adalah ilmu. Kita bisa menyerap banyak ilmu loh melalui sosial media ini. Banyak sekali orang yang membagikan keilmuannya secara gratis yang tinggal dibaca saja, dan itu luar biasa. Dulu ilmu itu sangat mahal, sangat susah dan sangat sulit didapat. Mendapatkannya harus melalui perjalanan yang panjang ke tempatnya syekh, kemudian harus di sana yang namanya mengorbankan banyak waktu, usaha dan biaya untuk mendapatkan satu ilmu saja, misalnya tentang puasa. Tapi sekarang tinggal buka Instagram saja, tinggal buka aplikasi misalkan NU Online atau fikih pernikahan. Di situ kita bisa mendapatkan banyak ilmu, sehingga manfaat sosial media tentu saja untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengaruh yang positif. Nah, pengaruh itu erat hubungannya dengan algoritma Instagram ataupun TikTok, yakni di situ akan terus muncul tergantung apa yang sering kita lihat. Jadi lihatlah konten-konten yang positif, ramaikan konten-konten positif. Kalaupun kita bukan konten kreator, tapi yang penting kita menonton konten-konten di situ yang memiliki unsur positif, memberi kesan positif, memberi contoh yang positif, karena perilaku seseorang itu ditentukan apa yang orang tersebut konsumsi, apa yang orang itu makan, apa yang orang itu lihat, apa yang orang itu dengar secara konstan. Kita adalah apa yang kita baca 5 tahun kemudian. Kita adalah apa yang kita dengar 5 tahun kemudian. Kita adalah apa yang membentuk kita, lingkungan
lingkungan apa yang membentuk kita 5 tahun kemudian. Apa yang sering kita lihat sekarang, apa yang sering kita baca sekarang, apa yang sering kita pikirkan sekarang, apa yang sering kita dengar sekarang, konten apa yang sering kita lihat sekarang, itu akan membentuk kita 5 tahun ke depan. Jadi hati-hatilah, jadi lebih bijaksanalah untuk melihat, mendengar, dan mencerna sesuatu. Kemudian batasan dalam bersosial media, terutama bagi pasangan suami istri sudah memiliki batasan-batasan, yaitu dengan menyadari pemicu. Pemicu yang paling dekat adalah pemicu yang di situ berasal dari panca indera kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang itu akan melakukan gestur di depan kita. Misalkan ada perempuan yang menggoda suami orang. Perempuan yang menggoda suami itu di luar kendali suami tersebut, tetapi reaksi daripada suami itu merupakan kendali daripada suami itu sendiri. Reaksi kita terhadap apa yang terjadi itulah yang bisa dikendalikan. Apa yang terjadi tidak bisa dikendalikan, tapi reaksi kita dalam melihat ataupun ya bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi itu adalah wilayah kendali kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita makan, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana sudut pandang kita dalam menyikapi sesuatu, itu adalah sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Segala sesuatu yang di luar kendali kita itu termasuk apa yang terjadi, bagaimana orang itu bersikap kepada kita, bagaimana orang itu berprasangka kepada kita, itu semua di luar kendali kita. Jadi ketika kita memusingkan hal-hal di luar kendali kita, itu sama saja kerugian yang sangat besar, sesuatu yang sangat paling tidak berguna karena tidak ada solusinya. Orang gimana kan tidak bisa dikendalikan. Kenapa kita sibuk-sibuk mengendalikan sesuatu yang di situ bukan wilayah kita, dan jelas-jelas kita tidak mampu karena itu wilayah Tuhan. Jadi yang penting adalah bagaimana perspektif kita pada sesuatu yang terjadi, bagaimana sudut pandang kita, bagaimana reaksi kita, itulah yang penting. Jadi penting bagi suami istri memiliki tujuan pernikahan, komitmen, penjagaan terhadap pemicu-pemicu yang bisa mengganggu hubungan pernikahan itu sendiri. Sehingga pernikahan bisa berjalan dengan baik dan pernikahan itu justru bisa saling menenteramkan. Kemudian pentingnya saling terbuka dengan pasangan sebagai upaya menciptakan keluarga harmonis. Jadi memang keterbukaan itu penting. Cuman kadang tidak semudah itu orang bisa terbuka satu sama lain. Karena namanya manusia itu kan kadang kayak bawang ya, berlapis-lapis gitu. Butuh yang namanya fase, butuh yang namanya proses untuk bisa terbuka satu sama lain. Jadi caranya adalah kita berusaha untuk jujur terhadap diri sendiri, berusaha juga untuk jujur terhadap pasangan kita. Jujur terhadap diri sendiri adalah jujur terhadap apa yang kita rasakan, bukan terus menyangkal dan mencari alasan. Misalkan kita ini merasa sedih, ya kita jujur terhadap diri kita sendiri. Saya sedang sedih gitu, dan saya penyebab kesedihan saya itu adalah ini. Meskipun kita tahu menurut kacamata orang lain mungkin penyebab kesedihan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya perlu dianggap serius misalkan, tetapi namanya sensitivitas perasaan orang-orang kan beda-beda. Jadi ketika kita jujur terhadap emosi kita menerima emosi itu, kita akan bisa jujur juga terhadap pasangan kita tanpa menyalahkan, karena bagaimanapun juga perasaan itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita merespon sebuah keadaan itu kan tanggung jawab kita. Itu adalah bagaimana cara kita berpikir dan cara kita melihat sesuatu. Oleh sebab itu, ketika kita merasa sedih akan sesuatu, maka yang bertanggung jawab itu adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita jujur dan mengakui kesedihan itu, mengungkapkannya kepada pasangan dengan cara yang baik, nah kita akan mulai bisa belajar terbuka. Bukan mencari-cari alasan, kayak misalkan saya sedih, akhirnya saya menyalahkan pihak lain yang membuat saya sedih. Padahal belum tentu juga itu salah dia gitu. Belum tentu juga pemicu itu bisa dikatakan sesuatu yang bisa disalahkan. Karena misalkan saya sedih karena dihina ataupun diejek. Padahal orang yang mengatakan buruk terhadap orang lain itu berasal dari cara pandang dia, cara dia berpikir, dan keburukan dia dalam menjaga lisannya misalkan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kenapa saya harus sedih? Kan harusnya begitu berpikirnya. Cuman ketika seseorang yang memiliki sensitivitas emosional yang lebih tinggi dan merasa sedih dengan hal itu, karena misalkan orang yang mengatainya itu orang yang dekat dengan dia, temannya sendiri, sehingga dia merasa sedih, maka itu hal yang sebetulnya wajar dan diakui saja dan diungkapkan dengan terbuka terhadap pasangan. Yakni awalnya adalah dengan kita Nggih, jujur. Mas, ngapunten nggih, Mas.
Sepertinya pemaparannya sudah cukup jelas Oh, dan ini sudah banyak pertanyaan dari sahabat Minka yang sudah masuk ke oke, kita. oke. Mungkin sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Ning ya. Boleh, boleh. Kalau tadi Eh, cuman ini sesuai dengan Tor kan ada sampai poin E, jadi saya kira harus oh menjawab iya, semua. Enggak ya? sepertinya udah cukup. Ini udah banyak pertanyaan juga yang sudah Oke, masuk ke pertanyaan dibatasi atau kita. tidak ya? Saya kira kalau misalnya nanti Nanti kayaknya dibatasi deh, soalnya ini kayaknya banyak dibatasi banget ya. yang masuk. Jadi ya nanti buat sahabat Minka yang pertanyaannya nggak kebaca, mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu. Mungkin di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Oke, Neng. Oke. Pertanyaannya mungkin bisa dimulai dari ini, Neng. Di antara kewajiban suami atas istrinya itu adalah memberikan tadi seperti yang sudah disampaikan, memberikan mas kawin, nafkah, sandang, pangan, dan papan. Tapi terkadang pada kenyataannya itu biasanya itu para suami itu sudah merasa jika apa yang dilakukannya itu sudah cukup, kewajibannya itu sudah terpenuhi gitu. Padahal yang terjadi itu sebenarnya ada kewajiban-kewajiban lain yang tak kalah penting juga, kewajiban suami kepada istrinya. Nah, itu seperti kewajiban suami untuk menuntun istrinya ke jalan kebaikan dan ibadah, kemudian mengajari istrinya ilmu agama yang dibutuhkan istrinya, itu juga kan termasuk kewajiban suami. Itu pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap seorang istri jika mendapati suaminya hanya memenuhi kewajiban nafkah saja dan menafikan kewajiban lainnya. Jadi hanya cukup memberikan nafkah saja, kemudian menafikan kewajiban-kewajiban lainnya. Bagaimana sikap seorang istri yang mendapati suaminya seperti itu, Neng? Jadi begini, Silakan, Neng. nafkah ada dua, nafkah dohir dan juga nafkah batin. Nafkah dohir ini mencakupi sandang, pangan, dan papan. Kalau dalam madhab syafi'i adalah minimalnya sandang, pangan, dan papan. Jadi ketika misalkan yang dipenuhi oleh suami itu hanya sebatas kebutuhan hidup saja, maka sebetulnya itu sudah memenuhi kewajibannya. Sehingga ketika kita menuntut lebih dari itu, menginginkan misalkan pakaian yang memenuhi gaya hidup, maka sebetulnya itu bukan kewajiban suami, tapi bentuk rasa kasih sayang. Makanya penting perempuan itu menyadari bahwa sebetulnya upaya untuk dirinya itu juga ada kok. Karena pada dasarnya sandang, pangan, dan papan pada minimalnya. Jadi misalkan baju itu menutup aurat dan juga sesuai dengan musim yang dibutuhkan. Kalau di luar kan 4 musim, jadi setahun itu dibeli baju 4 kali yang sesuai dengan musim-musim tersebut. Kemudian bajunya juga menutup aurat. Saya itu minimalnya 3 kali. Dan yang di situ lauknya adalah lauk yang layak. Lauk yang berlebihan atau bahkan terlalu minus, jadi lauk yang layak yang bisa membuat perut itu kenyang. Kemudian sandang, pangan, dan papan ini merupakan sebuah tempat tinggal yang mampu melindungi dari terik panas dan hujan, hewan buas, serta mampu membuat seorang perempuan itu merasa aman. Itu adalah minimal nafkah mazhab syafi'i daripada nafkah dohir yang harus diberikan suami terhadap istrinya. Kemudian ada yang namanya nafkah batin. Nafkah batinnya termasuk hubungan suami istri, kemudian juga termasuk hubungan intim maksudnya, kemudian juga memberikan ketenangan terhadap istri sesuai dengan adab dalam relasi itu sendiri, yaitu bermuasyarah dengan baik. Contohnya salah satu caranya adalah dengan Neng, ngapunten, ini suaranya terputus-putus. halo, halo. Udah Sudah, jelas, sudah sudah, jelas. sudah jelas. Sudah, Jadi sudah. nafkah dohir juga nafkah batin. Nah, nafkah batin ini merupakan hubungan intim dan juga memberikan ketenangan terhadap istrinya, sehingga menjaga adabnya, juga memiliki namanya muasyarah bil ma'ruf. Nah, bagaimana ketika suami itu tidak menunjukkan pada istri ataupun tidak mengajari istrinya untuk melakukan suatu ibadah yang tidak dia bisa, gitu kan? Suaminya tidak mau mengajarkan istrinya, begitu. Sebetulnya nih tanggung jawab belajar itu adalah tanggung jawab individu, tanggung jawabnya sendiri. Jadi ketika dia merasa butuh belajar sesuatu, ya belajarlah gitu. Jangan menggantungkan kebutuhan itu, nanti saya cari suami yang pintar saja, saya tidak perlu belajar. Saya nanti suaminya yang pintar saja.
Padahal kehidupan rumah tangga itu bukan kehidupan yang di situ seperti halnya belajar mengajar, itu lebih dari itu, kebutuhan kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi bagaimana caranya kita ini bisa menyadari bahwa oh sebelum menikah itu saya harus memenuhi hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab saya dulu, yaitu termasuk dari pendidikan, sehingga tidak menyandarkan kebutuhan pendidikan kepada suaminya karena memang itu tanggung jawab sendiri. Makanya kenapa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, pada suatu redaksi lain dikatakan ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi ya kewajiban nafkah dua tadi, tapi kewajiban mengajari istri itu biqadril imkan, tergantung ya seimkannya suami, karena kewajiban belajar itu ya dari untuk diri sendiri. Oke, Neng. Sudah cukup jelas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi, Neng. Di era sosmed yang tak dapat kita bendung seperti sekarang ini, tak jarang orang-orang suka mengumbar apapun di sosial media. Melihat fenomena tersebut, bagaimana hukum curhat urusan rumah tangga di sosial media atau curhat dengan orang lain di sosial media? Seperti misalnya, biasanya kan orang-orang ketika ada masalah sama suaminya, atau misalkan ada masalah sama iparnya, atau mungkin sama mertuanya gitu kan, kadang tuh kelepasan untuk meng-share masalahnya itu di sosmed gitu, Neng. Kadang dibikin story atau apa kayak gitu. Itu bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang seperti itu, Neng? Ya, Kan, Neng, sebetulnya dijawab. kita tahu jawabannya ya. Itu bukan sesuatu yang dianjurkan, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bagaimana caranya masalah di dalam rumah tangga itu ya kita hadapi sendiri gitu. Jadi pentingnya yang namanya menemukan pola komunikasi yang efektif supaya apa yang kita rasakan itu bisa dicarikan solusinya. Cara mencari solusinya adalah dengan dikomunikasikan dengan baik, kemudian bersama-sama untuk berusaha memperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah. Berusaha saling mengisi dan juga saling memahami. Itu makanya penting, bonding antara suami istri itu penting. Karena kadang memang masalahnya itu bukan dari internal, tapi juga dari eksternal. Kadang ipar, kadang juga dari mertua, kan banyak sekali, kompleks. Cuman ketika kita memiliki bonding pernikahan yang kuat, komunikasi yang kuat, saling menghargai, saling menerima, berusaha saling mengisi, berusaha saling bagaimana caranya suami dan istri ini memiliki ikatan seperti halnya ikatan persahabatan yang kuat dengan kesadaran untuk saling menerima dan juga saling berusaha untuk membuat satu sama lain nyaman meskipun dengan gempuran-gempuran uh, distraksi di luar sana, entah itu dari faktor keluarga ataupun faktor-faktor lain, maka itu akan bisa dilewati. Sehingga kita tidak perlulah yang namanya mencari pelampiasan di tempat lain. Biasanya orang-orang yang share seperti itu karena dia tidak mendapati kebutuhannya itu terpenuhi di dalam rumahnya. Seperti contoh yang didauhkan oleh Habib Baharun, rektor Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Dia mengatakan ketika seorang anak itu tidak mendapati kasih sayang yang cukup, maka dia kadang dia mencarinya di tempat yang salah, maka rawat terjerumus pada justru seperti halnya kan hal-hal yang kita itu perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan diterima, komunikasi yang baik, kemudian ada rasa dihargai, rasa disayangi. Ketika kita tidak mendapatkan itu, tentu kita akan berusaha mencari mediasi lain untuk melampiaskan hal tersebut, termasuk sosial media. Jadi pentingnya membangun dari dalam. Oke, Neng. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, Neng. Bagaimana hukum mengecek HP pasangan? Apakah diperbolehkan dalam syariat Islam, Neng? Sebetulnya begini, pada konsepnya syariat Islam itu mengharuskan kita untuk muasyarah bil ma'ruf, untuk bermuasyarah bil ma'ruf, untuk saling bisa menghargai satu sama lain. Nah, menghargai satu sama lain yaitu adalah dengan membuat satu sama lain ini merasa dan terhadap komitmen yang ada. Jadi kita ini memberikan ketenangan, memberikan perasaan nyaman dan juga membuat pasangan itu percaya terhadap kita. Sehingga caranya itu ada yang perlu nih kalau misalnya kepo ya,
jadi harus melihat Instagramnya, harus lihat HP-nya. Tetapi sebetulnya untuk orang lain hal tersebut tidak perlu gitu. Cukup dengan saling percaya menikah, kita menjalani kehidupan bersama, kita punya komitmen, hal itu udah cukup. Ada yang namanya urusanmu, ada urusanku, ada urusan kita bersama gitu. Jadi itu berbeda-beda tergantung laki-laki, tergantung pasangannya. Tetapi justru ketika bersikap posesif dan juga bersikap terlalu kepo itu Neng sesuatu ngapunten yang itu Neng ngapunten ada yang ini kalau putus-putus suaranya. masih putus-putus. Sudah tidak, Neng? Sudah tidak Bisa ya? dilanjut lagi. Ya. Jadi itu adalah tergantung bagaimana antara suami istri itu sendiri, apa yang disepakati. Misalkan kalau misalnya tidak masalah lihat HP, saya tidak masalah gitu. Ya nggak apa-apa lihat HP-nya. Atau kalau misalkan hal itu dilarang oleh suami, ya berarti jangan dilihat karena memang kita memiliki keharusan untuk menaati suami. Tapi kalau misalkan ternyata hal tersebut meresahkan, ya tinggal dikomunikasikan. Bagaimana ya ketika saya itu tidak tahu apa yang jangan lakukan, saya jadi merasa resah gitu. Sebetulnya jangan ada di mana, misalkan begitu. Jadi perlunya komunikasi yang efektif, perlunya namanya muasyarah bil ma'ruf. Jadi dalam pernikahan itu hukumnya itu bukan hitam putih ya. Dalam muasyarahnya ya, hukumnya itu bukan halal haram gini. Pada dasarnya konsepnya istri taat suami, suami bertanggung jawab pada istri dengan muasyarah yang berma'ruf. Yang menjadi hitam putih dalam fikih pernikahan itu justru ada dalam akad pernikahan itu sendiri. Misalkan akad nikah, syarat rukunnya, kemudian talak ataupun cerai. Dalam pernikahan ada talak bain, talak roj'i, kemudian ada yang namanya fasih nikah, ada yang namanya sumpah dihar, kemudian ada juga yang namanya banyak hukum-hukum yang di situ terkait dengan keabsahan nikah, bukan terkait dengan muasyarah. Karena muasyarah ini masuknya kepada adab, sedangkan fikih itu ranah hitam putih yang mengikat terhadap status pernikahan itu sendiri. Jadi hukum yang bisa melegalkan ataupun merusak daripada pernikahan itu. Kalau misalnya muasyarah di dalamnya itu diatur oleh yang namanya adab, yang namanya kesadaran daripada dua belah pihak itu sendiri dan juga kerelaan daripada dua belah pihak itu sendiri. Kurang lebih begitu. Oke, Neng, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini, Neng, apakah benar ketika suami tidak sanggup menafkahi istri, kemudian menjadi tanggungan orang tua si suami atau orang tua si laki-laki? Pada dasarnya kewajiban itu tidak gugur, tetapi misalkan suami itu menafkahi kita daripada harta yang diberikan oleh orang tuanya padanya, maka hal itu sudah termasuk cara dia menafkahi kita. Ibaratnya dia tuh mau kerja sendiri atau mau dapat harta daripada ayahnya, daripada keluarganya, itu terserah dia. Yang penting harta itu sampai kepada kita, yang mana harta itu berasal daripada sang suami. Jadi bagaimana caranya suami ini mampu memenuhi tanggung jawabnya, entah itu dengan bekerja sendiri atau misalnya dia masih dalam tanggungan orang tua. Tapi kewajibannya itu adalah bagaimana nafkah itu bisa sampai kepada istrinya. Cuman kadang kan begini, kadang kan memang seorang suami itu kan ingin mampu memberikan tanggung jawab yang baik kepada istrinya. Jadi ya pasti yang penting dia berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya, seharusnya itu sesuatu yang sudah patut untuk dihargai. Oke, Neng, ini ada pertanyaan dari sahabat Minka. Neng, bagaimana menikah dengan mengikuti madhab dohiri yang memperbolehkan nikah tanpa saksi dan wali? Menurut jenengan bagaimana, Neng? Apakah sah dan gitu bagaimana cara akadnya, matur suwun? Itu dari sahabat Minka, Neng, mohon dijawab. Madhab yang boleh diikuti itu hanya 4. Yang mutabaroh itu hanya 4. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Karena apa? Kok 4 ini? Karena madhab inilah yang terjaga dari bagaimana cara istimbat hukumnya, dari bagaimana cara penggalian hukumnya, tata caranya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, furu'iyah fikihnya. Semua mazhab ini itu terbukukan dengan baik dan terjaga sampai sekarang. Lah, dulu itu sebetulnya banyak sekali mazhab, tetapi tidak terjaga sampai sekarang. Jadi ketika kita mengikuti madhab yang sebetulnya madhab itu tidak jelas asalnya bagaimana, tata cara aslinya bagaimana,
kemudian mazhab itu tidak terbukukan, tidak terjaga sampai sekarang, tidak bisa diketahui benar buruknya, maka itu sangat membahayakan sekali terhadap ibadah. Makanya kenapa kita tidak boleh taklid buta, kita tidak boleh sembarangan mengikuti mazhab karena ditakutkan seperti itu. Dan juga mazhab Imam Dhohiri ini adalah mazhab yang tidak bisa diikuti karena itu tadi tidak jelas seperti ini. Kenapa boleh nikah tanpa saksi? Kenapa? Dan kalau dauhnya guru saya, mazhab ini mazhab yang haram diikuti. Memang mazhab yang nyeleweng, cenderung nyeleneh gitu. Ada dulu tuh. Mohon maaf Neng, tadi suaranya sempat putus-putus. Sampai mana ya? Yang madhabnya haram untuk diikuti. Ya, termasuk mazhab Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri ini menikah tanpa saksi dan bisa menikahkan diri sendiri. Ini mazhab yang tidak boleh diikuti karena tadi saya katakan zaman dulu itu banyak sekali mazhab, cuman yang boleh diikuti sampai sekarang itu 4 karena yang terjaga, yang mampu dipertanggungjawabkan ibaratkannya mutabaroh dari istimbat hukumnya, yang murid-muridnya itu jelas, itu ada pada 4 mazhab ini. Yang lain termasuk mazhab Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri tidak boleh diikuti. Dan Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri itu termasuk mazhabnya nyeleneh. Salah satunya ini boleh menikahkan diri sendiri. Jadi hal itu tidak boleh diikuti. Harus sesuai dengan mazhab yang masyhur, yang sesuai dengan 4 tadi, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali ataupun Hanafi. Oke, terima kasih Neng. Ini ada pertanyaan berikutnya. Neng, tips agar tidak benci sama mertua. Soalnya saya masih serumah dengan mertua dan mertua selalu ikut campur dengan masalah keluarga saya. Dan saya juga merasa suami selalu membela keluarganya yang membuat saya menjadi sangat tidak betah di rumah mertua. Neng untuk dijawab bagaimana tipsnya. Sebetulnya ya memang itulah kenapa dalam pernikahan itu kita seharusnya bisa memiliki kemandirian dan memiliki prinsip sendiri. Salah satunya kewajiban suami itu kan memberikan yang namanya nafkah sandang, pangan, dan papan. Papan inilah tempat tinggal yang bisa membuat seorang perempuan itu terlindung dari panas dan hujan, hewan buas, serta bisa membuat perempuan itu merasa nyaman. Wah, tapi pada dasarnya sandang, pangan, papan di sini tidak semua orang mampu langsung memberikan rumah secara utuh. Jadi kadang bisa dimaknai dengan memberikan sebuah kamar. Oleh ulama itu ada yang mengatakan memaknainya maksudnya memberikan tempat tinggal itu ya cukup, kamar itu cukup. Oleh sebab itu ada juga yang mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki itu berpoligami, terus dia ini memiliki 4 istri misalnya, kewajibannya kan harusnya itu memberikan masing-masing dari istrinya itu tempat tinggal. Nah, ada yang mengatakan tempat tinggal di sini kewajibannya adalah rumah. Yang berbeda ada yang mengatakan kamar-kamar. Nah, di sini ketika misalkan kita ini ternyata diberikannya kamar dan ternyata itu tinggal dengan mertua, memang akan sangat rawan ya, akan sangat konflik karena kadang seorang orang tua itu meskipun beliau ini mengharapkan yang terbaik untuk anaknya dengan cara menasihati anaknya, cuman kadang kan kita sebagai seorang anak itu pasti menginginkan yang namanya kebebasan untuk menentukan pendapat ataupun pilihan. Jadi solusinya ya mungkin bisa kalau menurut saya sih ya paling efektif memisahkan diri, jadi tinggal sendiri gitu, karena kadang dengan keterpisahan itu kita bisa merasa terkoneksi, karena dengan keterpisahan itu kita merasa lebih bebas. Cuman ketika itu tidak dimungkinkan, ya bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan suami, mengkomunikasikan ketidaknyamanan kita, mengkomunikasikan keinginan kita. Kalau misalkan hal itu juga belum ada titik terang, kita Mohon maaf Neng, sepertinya gangguan terputus. Nyampe mana? Untuk lebih baik terpisah sama mertua nih. Karena ya memang lebih sehat dan lebih baik itu terpisah. Cuman ketika belum memungkinkan adalah bagaimana kita bisa sabar atas hal itu,
Terus juga bagaimana kita memiliki yang namanya rencana ke depan. Kadang kan apa yang membuat kita tidak nyaman sekarang itu juga tidak akan berlangsung selamanya. Jadi bagaimana kita ini berusaha bersabar sambil menabung misalkan untuk mengontrak rumah, atau bersabar sambil menabung untuk membangun rumah. Kurang lebih demikian. Oke, Neng. Itu ada pertanyaan lagi. Apakah LDM menurut Islam itu baik, Neng? Dan bagaimana cara LDM mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah? Ini sekaligus ada satu pertanyaan lagi, Neng. Ini berkaitan sama LDM. Ini jadi ada dua pertanyaan itu sama ini ya, Neng ya. Bagaimana mengatasi pasangan yang ingin melakukan hubungan seksual ketika suami atau istri sedang LDM, Neng? Itu dua pertanyaan. Mungkin bisa dijawab, Neng. LDM tuh long distance marriage gitu ya? LDR gitu, LDR. Iya. Oh, ya. Iya, tapi setelah menikah. Jadi memang banyak faktor ya membuat kita itu kadang tidak bisa bersama-sama dengan suami, meskipun sebetulnya suami istri pada dasarnya itu hidupnya itu bersama. Makanya kenapa harus berbagi peran, berbagi tanggung jawab, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, karena memang hidupnya bersama. Cuman ketika ada kondisi yang memisahkannya, cara untuk menjaga keharmonisan adalah menjaga komunikasi, menjaga kepercayaan. Itu aja sih yang bisa dilakukan, serta memiliki planning yang jelas gitu, memiliki arah yang jelas terhadap sampai kapan sih LDM ini akan berlangsung, dan bagaimana cara kita ini bisa terus menjaga keharmonisan selain berkomunikasi dan juga menjaga kepercayaan. Pasti bertemu beberapa bulan sekali, itu bisa dijadwalkan. Ya caranya sebetulnya begitu-begitu aja sih, tergantung kita ini komitmennya satu sama lain. Ketika kuat, ketika mampu untuk menanggung perpisahan yang sementara itu untuk kebersamaan yang lebih nyaman, misalkan karena yang satunya bekerja, maka hal itu ya harus dikuat-kuatkan gitu, karena memang itu konsekuensi dari setiap pilihan. Karena sebetulnya manusia itu tidak takut menderita, asalkan dia yakin bahwa penderitaan itu membawa makna. Banyak sekali orang yang rela untuk menderita untuk mencapai sesuatu. Jadi sebetulnya ditakutkan manusia itu bukan. Jadi tanyakan dulu apakah sudah menikah ya. Tentu saja itu harus diupayakan, karena memang kita akan ridho dan juga komitmen. Mohon maaf, Neng, suaranya terputus. Ya, mungkin bagus ya. Sepertinya ada kendala jaringan dari Neng Imas ya. Sudah. Belum, Neng. Belum. Masih terputus. Belum. Masih belum jelas. Bentar, Neng. Sudah? Apakah sudah? Apa sudah? Alhamdulillah sudah, Neng. Silakan dilanjutkan. Kemudian cara untuk berhubungan ketika LDM, ya tentu saja tidak bisa. Jadi memang harus bertemu, merencanakan pertemuan beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali. Kurang lebih begitu. Ya, udah cukup? Oke, Neng. Terima kasih. Iya. Berhubung waktunya, Neng, sudah jam 10. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti dari Neng Imas, closing statement ya, Neng ya. Tentang bagaimana kiat-kiat untuk menjadi pasangan soleh dan solehah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam meskipun di era gempuran sosial media seperti sekarang. Monggo, Neng, dijawab sekaligus closing statement. G. Kiat-kiat untuk menjadi pasangan soleh-solehah. Jadi kita harus membenahi kesolehan itu terlebih dahulu. Soleh itu apakah berarti kita ini memiliki kesalehan secara ritual ibadah atau kesalehan secara konstruksi sosial. Nah, ternyata kesalehan yang dimaksudkan di dalam syariat Islam adalah keduanya,
Jadi saleh secara ritual dan juga saleh secara sosial. Saleh itu artinya baik, artinya bisa memperlakukan satu sama lain dengan baik sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, mampu merasa ataupun membuat suami ataupun istri merasakan keberhargaan atau merasa dihargai, serta juga mampu membuat suami istri menjadikan kita ini sumber ketenangannya. Jadi perlu sekali kita itu untuk belajar bagaimana merumuskan diri kita sendiri, yaitu merumuskan emosi-emosi kita supaya tidak menyakiti orang lain, kemudian mengelola ambisi, mengelola semua hal yang ada di dalam diri kita supaya tidak menyakiti pasangan kita. Itu penting sekali, sehingga kita ini bisa soleh secara sosial dan akhirnya bersama-sama menuju kesalehan ritual yang di situ dicita-citakan dalam pernikahan, dicita-citakan di dalam kehidupan kita, yakni menjadi hamba yang kafah, hamba yang dekat dengan Tuhan, hamba yang baik terhadap sesama, hamba yang bisa memberikan kemanfaatan. Karena pengasuhan anak itu kan awalnya dari keluarga. Jadi ketika bonding keluarga itu kuat, harmonis, mampu memenuhi hak-haknya sebagai orang tua dan kewajiban keluarga, mampu memenuhi hak-hak anak, memberikan Suaranya terputus, Neng. Mohon maaf, suaranya. Neng Imas. Belum, Neng, belum. belum ya. Masih ada kendala sepertinya. Belum. Masih belum jelas. Sudah? Sudah belum? Alhamdulillah sudah. Sampai memenuhi hak anak, Neng. Karena dari keluarga itu sendirilah seorang anak itu akan pertama kali mendapatkan pendidikan, pertama kali mendapatkan kasih sayang, pertama kali membangun sebuah bangsa itu ada di dalam keluarga-keluarga, sehingga perlu bagi kita ini untuk menguatkan ikatan antara suami istri sehingga mampu memiliki pengasuhan yang baik, mampu melahirkan regenerasi bangsa yang lebih baik. Jadi saleh ritual, saleh sosial, yaitu dengan saling menghargai, saling menjaga satu sama lain, memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Imas atas waktunya dan sharing ilmunya yang alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita serap ini. Saya juga mohon maaf untuk sahabat Minka, ini sebenarnya banyak Neng pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, cuman karena kendala waktu nggak dapat kita tampilkan semuanya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita sambung lagi, sahabat Minka bisa bergabung lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat Minka yang udah mengajukan pertanyaan dan belum sempat kita bacakan. Kayaknya cukup sampai sini, Neng, karena waktunya juga sudah malam. Mungkin di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Terima kasih atas waktunya sudah mau mengisi di live streaming bareng sahabat-sahabat Minka di sini. Terima kasih juga untuk sahabat Minka yang udah mau mendengarkan dari tadi, mau menyimak. Semoga apa yang disampaikan Neng Imas bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Minka ke depannya. Mungkin cukup sekian. Atau Neng Imas ada yang mau disampaikan lagi, Neng? Enggak sih, mungkin ini tadi ada pertanyaan yang cukup menarik, satu aja. Bagaimana hukum boleh, bagaimana hukum tidak mencintai pasangannya atau suami atau istrinya. Jadi Nabi itu pernah berdoa, ya Allah, karena Sayyidah Aisyah itu kan cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah itu sudah meninggal, Nabi itu sering menceritakan Sayyidah Khadijah di depan Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah itu cemburu. Dan di situ Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau siksa aku terhadap sesuatu yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya. Yaitulah keadilan hati. Jadi kalau misalnya masalah fikih, masalah dohir, itu bisalah kita hukumi, kita arahkan begini-begini. Tapi kalau masalah hati itu lain lagi. Jadi beruntung sekali orang yang menikahi seseorang yang dia cintai. Kurang lebih begitu.
karena keadilan hati itu Oke, adalah Neng. sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia, bahkan Nabi pun nggak bisa. Sehingga keadilan itu, Bahkan Nabi pun sampai lapor ke iya, Allah ya, Neng ya. Allah, jangan kau siksa aku dengan sesuatu yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya. Itu keadilan hati. Namanya hati kalau sudah cinta ya mau bagaimana. Mau bagaimana, nggak bisa. Iya, bisa. Oke, Neng. Ada lagi atau cukup? Ya, Cukup Neng. sudah. Cukup kayaknya udah Oke, overtime. alhamdulillah. Iya, ini sahabat Minka juga masih banyak juga yang bertahan dari tadi. Ya, Alhamdulillah masih terima banyak kasih. yang mau menyimak. Mungkin ya mungkin bisa kita sambung lagi kapan-kapan ya, Neng ya. Di lain kesempatan bisa sharing ilmu lagi. Terima kasih, Neng, atas Sama-sama. waktunya. Oke, Neng. Oke, dadah. Sampai Terima kasih juga sahabat Minka. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Minka, cukup sekian live streaming kali ini. Mungkin bisa kita sambung di live streaming berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih yang sudah menyimak dari tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Neng Imas tadi bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.